Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jovita Aulia Dr. Nashah dengan NIM 230512040032. Di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah keamanan data dan informasi mengenai firewall. Jadi penjelasan singkat tentang firewall. Firewall adalah suatu mekanisme sehingga suatu klien dari luar itu dilarang atau dibolehkan mengakses ke dalam jaringan berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi firewall ini diposisikan antara jaringan lokal dan jaringan publik yang bertujuan untuk melindungi komputer dari serangan dan secara efektif mengontrol koneksi data menuju, dari, dan melalui router. Nah, firewall ini dapat berupa router, dedicated firewall, PC dengan software firewall, seperti pos satpam di suatu instansi atau perumahan. Seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk skema jaringannya seperti ini. Di atas ini ada public. Nah, di dalam public ini ada internet sama switch 1. Untuk di privat itu ada switch 2, PC 1 dan PC 2. Nah, di tengah-tengah antara public sama privat ini ada router. Nanti routernya itu IP address-nya 192.168.1.254/24 seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringannya di DNS dan sudah saya jalankan. Ada internet, ada switch 1, router 1, switch 2, PC 1 dan PC 2. Jadi di praktikum kali ini ada 5 kondisi yang harus kita praktekkan. Nah, di kondisi pertama ini buat agar semua PC bisa mengakses internet. Nah, agar router ini bisa tersambung dengan internet, cara settingnya itu ada di Oracle sini. Kita ke router 1. Nah, di router 1 ini di bagian network, adapter 1 ini. Kenapa kok adapter 1? Karena adapter 1 ini yang menyambung ke internet. Seperti itu. Nanti kalau misal yang menyambung ke internet itu adapter 4, ya udah yang disetting ini di adapter 4 seperti itu. Berhubung saya yang menyambung ke internet itu adapter 1, jadi yang disetting di adapter 1. Ini kita klik, lalu ini diganti ke bridge adapter dan namanya itu sesuai dengan nama wifi kita seperti itu. Nah, sudah. Setelah itu kita akan setting router di PC 1 ini. Kita buka Winbox. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar MAC address-nya. Kita connect. Nah, tadi ini ada beberapa yang sudah saya setting terlebih dahulu. Bentar, ini di close aja. Nah, pertama kita akan buka interface-nya. Nah, Ether 1 ini seperti yang tadi sudah saya bilang, dia itu nyambung ke internet, dan Ether 2 ini nyambungnya ke PC-PC seperti itu. Sekarang kita akan atur DHCP kliennya. Nah, di DHCP klien ini Ether 1 lalu mendapatkan IP address 192.168.110/24 seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke IP address. Di sini saya sudah menyeting juga IP address-nya 192.168.1.254/24. Lalu Ether-nya Ether 2. Kenapa? Karena ini berfungsi sebagai gateway agar PC 1 dan PC 2 itu bisa nyambung ke internet gitu. Oke. Lalu di IP DNS ini jangan lupa untuk di allow remote request seperti itu. Nah, sekarang langsung saja kita cek apakah router ini sudah nyambung ke internet. Di sini kita akan ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah tersambung. Sekarang kita akan coba
ping google.co.id apakah tersambung. Nah, ini juga tersambung. Jadi kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Berhubung ini sudah tersambung, sekarang kita akan setting IP di PC 1 dan PC 2. Di PC 1 dulu, ini kita setting IP address-nya 192.168.1.1, subnet masknya 255.0, lalu default gateway-nya 192.168.1.254 sesuai dengan tadi yang sudah disetting di router, seperti itu. Ini juga sama, 192.168.1.254. Lalu kita oke. Di PC 2 juga sama. Nah, ini sudah tersambung. Di PC 2 juga sama, kita akan setting network connection-nya. Ini IP address PC 2 itu 192.168.1.2, subnet masknya 255.0, dan default gateway-nya sama kayak tadi, 192.168.1.254, dan DNS-nya juga 192.168.1.254. Oke. Sini kita akan tes apakah nyambung ke router. Kita ping IP address router 192.168.1.254. Nah, ini sudah tersambung. Sekarang di PC 2 kita juga ping ke router 192.168.1.254. Ini juga sudah tersambung. Sekarang di PC 1 kita coba ping Google yaitu 8.8.8.8. Harusnya ini nggak bisa. Request timeout ini nggak bisa. Coba yang ini bisa apa enggak? 8.8.8.8. Ini kayaknya juga nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Jadi karena internetnya itu belum sampai ke PC, jadi cuma di router aja. Tadi kan kita coba di router bisa, tapi di PC belum bisa. Jadi internetnya itu masih di bagian publik. Di bagian publik ini. Internetnya itu masih di bagian publik, belum sampai privat gitu. Nah, gimana caranya biar sampai ke privat, sampai ke PC 1 dan PC 2? Caranya itu di PC 1 ini kita buka IP firewall. Ini kita tambah. Terus kita ke NAT ini ya, terus kita tambahkan general, chain-nya ini SCR NAT, lalu out interface-nya Ether 1. Setelah itu action masquerade. Oke, setelah itu kita cek apakah bisa tembus Google. Nah, ini bisa tembus Google. Kita coba PC 2 apakah bisa juga. Nah, sudah bisa. Kita juga ping Google ya di PC 2 ini. google.co.id. Nah, tembus juga. Di sini di PC 1 apa tembus juga? Ping google.co.id. Nah, sudah TTL. Sekarang kita coba di browser. Apakah PC 1 dan PC 2 ini benar-benar sudah mengakses internet atau belum? Di PC 1 kita buka Mozilla. Di sini kita coba klik sapi. Kalau mengakses internet berarti ini akan keluar sapinya.
Nah, ini ada SAPI. Berarti ini PC1 sudah mengakses internet. Dan bagaimana dengan PC2? Kita coba akses juga. Kita ketik SAPI. Nah, keluar juga SAPI-nya. Oke. Jadi di sini PC1 dan PC2 sudah bisa mengakses internet. Sekarang kita lanjut ke kondisi kedua. Jadi kondisi kedua ini adalah buat agar PC2 ini tidak bisa membuka HTTP dan HTTPS, sedangkan PC1 tetap bisa. Nah, ini kan PC1 dan PC2 bisa buka HTTP atau HTTPS. Nah, sekarang kita akan buat PC2 ini tidak bisa mengakses HTTP dan HTTPS. Seperti itu ya. Caranya dengan kita setting routernya. Lalu di firewall ini di bagian filter rules ini kita tambahkan chainnya forward. Lalu untuk source address-nya ini 192.168.1.2 yang ditujukan ke PC2 kan. Lalu protokolnya TCP dan DST portnya ini 80 sama 443. Untuk actionnya drop ya, kita oke. Kenapa kok forward? Jadi forward itu digunakan untuk traffic yang melewati router tapi tidak berhenti di sana. Jadi router hanya bertindak sebagai perantara antara dua jaringan, seperti itu. Lalu kenapa kok actionnya tadi drop? Jadi jika traffic itu memenuhi kondisi if, maka akan dibuang tanpa respon apapun. Sekarang kita coba saja apa PC2 masih bisa mengakses internet. Ini SAPI, kita coba lagi buka SAPI. Apakah PC2 ini bisa akses internet? Ini harusnya udah nggak bisa, soalnya sudah diblokir aksesnya. Sedangkan di PC1 kita coba buka SAPI lagi. Nah, ini masih bisa. Sedangkan di PC2 ini memutar aja ya. Ini pasti nggak bisa ini. Kita coba aja dulu. Sebentar, kita tunggu aja. Jadi dibuktikan ini apakah masih mengakses internet atau tidak. Nah, the connection has timed out, yang berarti ini tidak ada koneksi untuk mengakses internet karena sudah diblokir tadi. Dan untuk di PC1 ini tetap bisa mengakses internet, sedangkan di PC2 tidak bisa. Sekarang kita akan lanjut ke kondisi ketiga. Jadi untuk perintah di kondisi 3 sendiri adalah buat agar PC2 tidak bisa mengakses semuanya dari ping 8.8.8.8 SSH maupun FTP. Nah, ini tadi di PC2 ini kan sudah tidak bisa mengakses internet ya. Tapi sekarang kita coba ping 8.8 di sini. Bisa atau enggak? 8.8. Apakah masih tersambung? Nah, tetap bisa ya, karena tadi yang diblokir itu cuma TCP yang ada di firewall tadi, yang ada di sini. Lalu sekarang bagaimana caranya agar PC2 itu tidak bisa ping 8.8.8.8? Nah, caranya itu gini. Yang di bagian firewall tadi, yang filter rules itu kita edit aja.
Ini dihapus. Ini juga dihapus. Lalu oke. Sekarang kita coba ping lagi. Harusnya ini pastinya sudah tersambung. Nah, request timeout. Jadi request timeout ini menandakan bahwa PC2 sudah tidak bisa mengakses apapun, dari mengakses internet di web maupun di ping itu tidak bisa karena sudah diblokir semuanya. Seperti itu. Selanjutnya di kondisi 4, yaitu buat agar PC2 ini tidak bisa ping ke router. Nah, sekarang di PC2 ini kita coba ping ke router. Ping 192.168.1.254. Nah, ini masih bisa tersambung. Ini masih tersambung dengan gateway. Sekarang ini akan kita blokir. Caranya dengan di firewall ini kita tambahkan chainnya itu input, lalu source address-nya PC2 192.168.1.2. Untuk protokolnya itu ICMP, actionnya drop. Oke. Sekarang kita cek di PC2, apakah PC2 masih bisa ping router. Request timeout, maka tidak bisa. Nah, yang terakhir ini kita akan praktekkan kondisi 5, yaitu buat agar PC2 ini tidak bisa mengakses webfig router. Nah, sekarang di PC2 ini kita cek apa masih bisa mengakses web router. Ini kita ketik 192.168 sesuai gateway tadi ya, 1.1.254. Nah, ini masih bisa akses web routernya. Jadi di sini kita akan blokir juga agar PC2 ini tidak bisa akses webnya router. Caranya dengan di firewall ini tadi, tetap di firewall ya, kita tambahkan ini di general, chainnya itu input, source access-nya PC2 192.168.1.2. Lalu untuk protokolnya ini TCP. Nah, lalu untuk DST portnya itu 80 dan actionnya drop. Nah, kita oke. Sekarang kita akan coba akses lagi webfig yang ada di PC2, apakah bisa. Ini harusnya nggak bisa karena loadingnya lama banget ya. Kita bikin tab baru 168.1.254. Lama, connectingnya lama. Dan ini sepertinya PC2 ini tidak bisa mengakses, sudah tidak bisa mengakses webfig. Jadi PC2 ini semua aksesnya sudah terblokir, dari internet maupun router juga sudah terblokir. Seperti itu. Mungkin ini kita tunggu sampai ketahuan ya kalau benar-benar nggak bisa diakses. Bentar. Kok lama sih? Nah, ini the connection has timeout. Jadi kelihatan ya kalau misal PC2 ini benar-benar sudah diblokir semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.